Siap. Ya, Bang Didi mungkin pandangan hukum menurut Abang tentang kasus sidang Nikita Mirzani yang sejauh ini menghadapi polemik, seperti apa melihatnya? Menurut dari kacamata Bang Didi sebagai pengacara. Setahu saya proses sidang pidana Nikita Mirzani ini sudah masuk pembuktian ya, masuk pembuktian kemarin dari pihak terdakwa sudah menghadirkan saksi ahli. Ya, kan? Kalau masalah ada 3 saksi ahli itu dihadirkan. Nah, ahli-ahli itu kan sangat menentukan sendiri, menentukan sekali ya untuk bagaimana proses kedepannya Nikita Mirzani. Kenapa? Saya selalu mengatakan bahwa ahli ini adalah menjadi salah satu hal yang sangat fundamental. Kenapa saya katakan? Karena keterangan-keterangan ahli itulah nanti yang akan memperkuat apakah ya tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu memang terbukti atau tidak gitu. Nah, ahli akan menjelaskan sesuai dengan kepiawaian, keilmuan, keintelektualan yang dia miliki. Dia menilai dalam tataran keilmuannya, ya kan? Apakah misalkan kayak contoh ahli bahasa, dia akan melihat dari sisi apakah ada bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa memang Nikita Mirzani melakukan pemerasan atau melakukan pemerasan. Begitu dengan ahli ITE, apakah menurut ahli ITE perilaku yang dilakukan oleh Nikita Mirzani itu apakah menjurus kepada pemerasan atau justru sebaliknya? Nah, jadi keterangan-keterangan ahli ini nanti akan dicatat oleh hakim dengan sebagai bahan pertimbangan ketika dia mengambil satu keputusan. Nah, itu. Jadi sekali lagi keterangan ahli ya sangat menentukan karena dia merupakan hal yang sangat fundamental di dalam proses persidangan. Bagaimana nanti di situ dia digali keterangan-keterangan saksi, bukti yang lain, surat petunjuk yang sangat menentukan ya ahli tadi, karena jelas di dalam pasal 184 KUHP ya kan yang bicara tentang pembuktian, salah satunya adalah keterangan saksi ahli. Ya. Dan di sisi lain kemarin ada menarik, menurut ahli bahasa dia menelaah dari kata-katanya itu tidak ada unsur pemerasan, tapi di sisi lain ditampilkan ketika sidang chat-chat kalau dia memeras, ada unsur pemerasan. Nah, ini ada polemik tentang perbedaan antara kata-kata dari ahli bahasa dan dari segi persidangan yang ditampilkan chat WA sendiri dari kacamata hukum. Menurut Abang seperti apa tentang hal itu? Ada perdebatan. Oke, ini kan harus menjadi salah satu analisa dikaitkan juga dengan logika hukum ya. Gitu. Nah, sekarang logika simpelnya saja. Misalkan Reza Gledis diperas sama Nikita Mirzani. Apakah pantas seorang korban mendatangi Nikita Mirzani melalui misalkan Dr. Oki atau Mel, tolong dong, aku mau silaturahim. Jadi kan dari situ saja, dari konstruksi hukum itu, dari kalimat-kalimat itu, dari gestur perilaku yang dilakukan oleh Reza Gledis mendatangi misalkan Dr. Oki, menelepon Dr. Oki, menghubungi Dr. Oki, kemudian disambungkan dengan mail. Ini nggak masuk kalau kita katakan pemerasan. Kenapa? Karena logika hukumnya aja, logika simpelnya aja. Masa sih korban mendatangi penjahat? Iya kan? Harusnya penjahat tuh yang mendatangi korban. Jadi kalau saya sendiri, saya melihat dalam perspektif saya bahwa kalau dikatakan pemerasan, kalau menurut pandangan saya ini nggak masuk. Tetapi kalau prestasi, misalkan ada kesepakatan antara Reza Gledis dengan Nikita Mirzani dengan melalui proses yang tadi menghubungi Dr. Oki malam-malam, ya kan? Kemudian juga akhirnya disambut oleh mail, ya kan? Mungkin mereka membuat satu kesepakatan, apakah itu tertulis atau tidak, ya kan? Tetapi itu kan juga merupakan
kesepakatan yang tidak tertulis, ya kan, saling trust gitu. Nah, sehingga mereka sepakat, terjadilah pemindahan uang. Setelah terjadi pemindahan uang, mungkin analisa saya, Reza Gledis tidak puas, ya kan. Mohon maaf, ibarat kasarnya, lu udah gue bayar, tapi lu nggak mengerjakan tugas gua, ya kan? Lu nggak menjalankan tugas gua secara maksimal. Jadi kalau itu kita tidak bisa mengatakan itu adalah pemerasan, tetapi itu bentuk perbuatan manifestasi. Gue nggak puas gitu loh. Gue bayar lu mahal, tapi gue nggak puas. Bukan justru dibawa persoalan ini kepada persoalan pidana. Jadi yang tadi yang saya bahas bahwa perilaku Reza Gledis menghubungi Dr. Oki kemudian nyambung dengan akhirnya transfer ini kita itu saya mengatakan itu adalah ranahnya keperdataan, tepat ranahnya keperdataan, bukan ranahnya pidana. Itu saya mengatakan bahwa pandangan saya itu bukan pemerasan, bukan pidana, tapi merupakan bagian dari one prestasi berarti bagian daripada perdata. Iya. Nah, kaitannya dengan one prestasi. Nah, sekarang nih kita akan menuntut balik Reza Gledis dengan kuantitas sebesar 200 miliar. Bagaimana menurut pandangan hukum Abang tentang hal ini? Iya, oke. Sekarang kan masing-masing kan mengklaim bahwa menurut Reza Gledis saya diperas. Ya. Menurut mungkin Nikita Mirzani justru saya menjadi korban. Ya kan? Ya. Lu yang menghubungi gua, lu yang mencari gua, ibarat kasarnya. Kamu yang mendatangi saya, kamu yang berusaha mencari tahu bagaimana supaya bisa bertemu dengan saya. Kok tiba-tiba saya bisa diproses hukum, diduga melakukan tindak pidana pemerasan. Artinya ketika itu memang kita menjadi tidak merasa melakukan itu, maka dia berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, ya kan, terhadap Reza Gledis gitu kan. Nah, yang masalah apa 200 miliar itu kan itu sih ini analisa saya aja. Pasti itu adalah tuntutan secara imaterial. Kalau tuntutan material kan pasti nggak jauh dari nilainya 4M yang berkaitan dengan kesepakatan tadi angkanya, misalkan pokoknya ya lu udah bayar gue juga sudah kerja, ya kan, katanya kan informasi uang itu kan sudah dikembalikan, ya kan, itu kan hak saya. Pasti yang dituntut sama Nikita Mirzani adalah uang yang sudah dia terima, yang diambil lagi, apakah diambil melalui kepolisian atau diambil secara langsung oleh Reza Gledis, itu pasti yang dituntut pokoknya, ya pokok materialnya gitu loh. Nah, kalau yang tadi mungkin 200 miliar itu pasti itu adalah imaterial. Kenapa? Imaterial ini kan tidak terbatas, dia sah-sah saja. Dia mau gugat 1 T pun sah-sah saja gitu. Kenapa? Karena imaterial itu nggak bisa dinilai dengan angka. Ya kan? Artinya kita ini sudah dirugikan. Mungkin Nikita Mirzani ini kan seorang public figure yang sudah punya nama besar. Setiap kata-katanya, setiap gambarnya itu kan sudah mempunyai bernilai ekonomis. Ya. Jadi ya itu nggak bisa dinilai. Ya suka-suka Nikita Mirzani. Tapi apakah itu nanti 200 miliar minta ganti rugi dikabulkan atau enggak, itu kita kembalikan kepada majelis hakim yang menilai kan nanti dengan melalui proses pembuktian. Karena kalau perdata ini kan kebenarannya bisa dari kebenaran formil. Jadi pihak Nikita Mirzani harus bisa membuktikan, mendalilkan. Kemudian dia membuat petitum meminta 200 miliar, dia harus bisa membuktikan, ya kan? Jadi dia harus bisa membuktikan bagaimana nanti pembuktiannya, bukti-buktinya, ya kan? Petunjuknya seperti apa. Nah, kalau memang itu bisa dibuktikan, ya mungkin hakim, majelis hakim bisa saja memutuskan menang, ya kan? Tapi bisa juga kerugian imaterial itu kan jarang yang dikabulkan, apalagi nilai yang utamanya aja adalah cuma 4 miliar gitu. Nah, kembali lagi bahwa itu semua adalah kewenangan subjektifnya majelis hakim. Jadi murni karena ada asas hukum, jadi kata propere atau habitur apapun nanti akan diputuskan oleh hakim, apakah itu berpihak, apakah itu memenangkan Nikita Mirzani atau memenangkan Reza Gledis, putusan itu tetap harus dijalankan. Nah, di sisi lain juga ada menarik ketika Nikita Mirzani meminta Badan POM
untuk menjadi saksi ahli, Oke. tapi akhirnya Badan POM tidak mau diminta untuk menjadi saksi terkait dengan kasusnya kita dengan Gereja Gladys. Nah, ini menurut Bang Didi sendiri seperti apa? Nah, ini jujur saya sangat menyesalkan perilaku atau dari pejabat BPOM. Kalau nggak salah Taruna ya. Iya. Gitu ya. Saya sangat menyesalkan. Kenapa? Ketika di kepolisian dalam penyidikan, dia hadir loh, ya kan, memberikan keterangan. Ini kan perkaranya kan sama perkara Nikita Mirzani. Proses di kepolisian, kemudian proses di kejaksaan, kemudian proses di dalam persidangan. Ini kan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dia dipanggil oleh kepolisian, datang, diminta untuk memberikan keterangan. Oke, apakah produknya Gereja Gladys seperti apa gitu dalam keterangannya, kan itu dicatat semua dalam BAP. Kemudian dipanggil untuk hadir di dalam proses persidangan yang ini adalah sangat menentukan ya, bagaimana nasib seorang Nikita Mirzani kan ke depannya, untuk kan lagi mencari keadilan nih. Lagi mencari keadilan, kepastian hukum. Harusnya sebagai pejabat BPOM yang jelas itu adalah dia punya tupoksi bagaimana melakukan pengawasan ya terhadap obat dan makanan, terutama saat ini berkaitan dengan produknya Gereja Gladys kan. Harusnya dia hadir dong memberikan keterangan untuk dibuka selebar-lebarnya. Ada apakah dengan produknya Gereja Gladys ini, seperti apakah produknya Gereja Gladys ini, biar terbuka ya kan, di muka umum di dalam proses persidangan. Silakan dia memberikan keterangan kepada majelis hakim. Jadi jangan terkesan seolah-olah dia ini lebih ngeprok Gereja Gladys. Ada apa dengan pejabat BPOM ini, dengan Taruna ini? Apakah ada something? Nah, harusnya dia netral dong. Betul. Iya kan, dia nggak boleh berpihak kepada Gereja Gladys, dia nggak boleh berpihak kepada Nikita Mirzani. Dia memberikan keterangan sesuai dengan keilmuan tupoksinya dia sebagai BPOM yang jelas diatur di dalam peraturan presiden, gitu, di dalam undang-undang, gitu loh. Itu. Jadi saya sangat menyayangkan ketika seorang pejabat BPOM ya tidak hadir di muka persidangan, padahal itu sudah diminta, karena sekarang ini kan lagi bagiannya Nikita Mirzani, pengacaranya Nikita Mirzani untuk menghadirkan saksi, untuk menghadirkan ahli. Sebelumnya kan dari jaksa penuntut umum. Jadi tolonglah hargai. Kenapa? Dia mengatakan, kalau nggak salah dengar ya, saya siap untuk hadir ke pengadilan kalau dipanggil oleh majelis hakim. Kedudukan hakim, kedudukan jaksa, kedudukan polisi, kedudukan pengacara itu sama. 4 pilar penegak hukum. Maju mundurnya proses penegakan hukum di negara kita diatur oleh konstitusi, ditentukan partnya oleh mereka, kepolisian, pengacara, kejaksaan, dan kehakiman. Jadi kedudukan mereka sama. Jadi ketika Taruna sebagai pejabat BPOM dia mengatakan saya tidak mau hadir kecuali saya dipanggil oleh hakim. Kenapa dia begitu? Pengacara juga adalah diatur oleh Undang-Undang 18 2003. Jelas kita dalam pasal 5 kita ini penegak hukum, hakim penegak hukum, jaksa penegak hukum, polisi penegak hukum. Kedudukan kita sama. Jadi dia harus menghormati. Penegak hukum dalam konteks ini adalah pengacara Nikita Mirzani. Itu Bang. Iya. Nah, kaitannya ketika sidang juga Nikita berani berdebat dengan jaksa penuntut umum dengan DJPU dalam mencari sebuah keadilan. Dilihat dari kacamata hukum dan etika hukum, menurut Bang Didi seperti apa tentang hal itu? Kalau perdebatannya sejauh masih normal-normal aja, itu kan dinamika warna ketika berdebat. Jangankan Nikita Mirzani dengan jaksa penuntut umum, yang terbaru pun Hotman Paris berdebat dengan jaksa penuntut umum. Jadi kalau menurut saya biasa aja itu. Kita boleh berdebat dengan keilmuan kita, tapi tidak dengan emosi.
Ya kan? Karena apa? Perdebatan kita di dalam proses persidangan adalah untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan hukum klien kita, tidak lebih. Setelah selesai sidang, kita bisa senyum lagi di luar, bisa ngopi bareng lagi. Tapi ketika di dalam persidangan, kita kebetulan lagi mewakili klien kita, ya kita fight, kita berjuang gitu loh. Dengan keilmuan yang kita miliki, dengan strategi yang kita miliki, dengan perdebatan itu kan memang marwahnya sebagai seorang pengacara kan di dalam proses persidangan, membela klien kita gitu. Jadi kalau menurut saya perdebatan itu masih batasan normal. Tapi kalau misalkan sudah, mohon maaf kayak si Rasman Nasution misalkan ya, atau Firdaus misalkan, itu kalau itu udah melanggar lah. Tapi kalau masih adu mulut, dia debat, membantah, memberikan keyakinan terhadap hakim, ini begini, ini faktanya begini, itu masih hal yang wajar. Nah, sejauh ini menurut Bang Deddy, apa yang dilakukan oleh kita dalam mencari keadilan, yaitu dengan menampilkan fakta-fakta tentang adanya, ternyata Reza juga produknya juga kata dia tidak diakui oleh terdaftar di Badan POM. Apakah ini juga menjadi pelajaran ketika kasus seperti ini juga memberikan ada acuan ketika produk mungkin belum ada Badan POM-nya? Apakah kedepannya seperti apa melihatnya? Ya makanya inilah yang harus diperhatikan dalam proses pengawasan, terutama yang berkaitan dengan BPOM. BPOM ini kan jelas ya diatur di dalam peraturan presiden kalau nggak salah nomor 80, nomor 3, ya kan? Itu kan jelas di situ bagaimana tugas, tupoksi, kewenangan, fungsi daripada BPOM, BPOM namanya, kan? Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dia di situ harus betul-betul selektif. Kalau memang tidak memenuhi standar, dia jangan sampai beredar dong di masyarakat. Kalau beredar di masyarakat, itu kan berarti merusak. Nanti masyarakat yang akan menjadi korban, gitu loh. Jadi itu kan berarti melanggar undang-undang, melanggar konstitusi. Jangan sampai nanti orang beli skincare itu kan pengen cantik, pengen bersih, bukan pengen hancur mukanya. Kalau saya lihat kemarin juga ada yang dihadirkan sebagai saksi korban daripada skincare tersebut. Kalau memang tidak memenuhi standar di dalam BPOM, harus itu cepat ditarik produknya. Jangan sampai terus banyak korban yang masyarakat kasihan lah. Jadi ini harus lebih atensi lagi, terutama kepada pemerintah. Dalam konteks ini adalah Bapak Presiden kita Prabowo, kita minta coba diatensi pejabat dari BPOM. Jangan sampai BPOM ini, maaf, bekerja tidak secara objektif, tapi lebih ke tendensius. Kalau memang produk skincare dari Reza Gledis itu tidak memenuhi standar, tarik semua. Ya kan? Jangan sampai beredar yang notabene pasti akan merugikan masyarakat Indonesia. Kasihan masyarakat Indonesia. Bukan dia mau dapat sehat, mau bersih, mau cantik, malah hancur mukanya. Jadi mohon kepada Bapak Presiden untuk kasus Nikita Mirzani ini mohon ditouch, apalagi yang berkaitan dengan produk yang tidak berstandar BPOM. Jangan sampai beredar di masyarakat. Terakhir mungkin apa edukasi hukum yang bisa kita telaah dari kasus Nikwir dengan Reza Gledis sendiri ini menjadi pembelajaran bagi banyak orang? Ya, jadi yang pertama adalah untuk kita ambil hikmah dari perkara atau masalah yang kita bisa dengan Reza Gledis. Ketika kita memang mau bertransaksi, jangan lupa kesepakatan itu dibuat harus secara tertulis. Karena yang berkaitan dengan keperdataan itu adalah kebenaran formil yang dicari. Kalau kebenaran formil yang dicari, maka kita paling tidak harus ada coret-coretan, ya? Harus ada perjanjian secara tertulis. Jadi walaupun maaf kita masyarakat Indonesia ini contoh ada bisnis, ya kan, walaupun dengan saudara, dengan keluarga tetap harus ada catatan, ya, supaya apa? Kalau seandainya dia wan prestasi, ya kan, tidak mengakui, kita ada bukti. Jadi tidak hanya dilakukan secara lisan, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, mohon maaf, Indonesia ini kan lebih ke
kayak FOMO, kayak ikut-ikutan. Kayak contoh ada skincare murah, jangan tergiur dengan harga yang murah. Ya, tolong kita teliti dulu, ya, kita cek dulu. Kita ada dokter, ada teman-teman saudara kita dokter, mau dicek ini produk yang kita mau pakai apakah sudah berstandar BPOM atau tidak. Kalau berstandar BPOM, yuk kita lanjutkan. Tapi kalau enggak, ya lebih baik kita stop. Jadi kita berhati-hatilah di dalam memilih produk skincare. Kemudian jika kita ada bisnis, berhati-hatilah. Jangan menyepelekan surat-surat yang memang harus dibuat secara sepakat oleh para pihak. Ya, karena apa? Di dalam pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata, Kitab Undang Hukum Perdata ada syarat sahnya perjanjian. Ada 4. Yang pertama, adanya para pihak, si A dengan si B. Yang kedua, cakap secara hukum. Yang ketiga, ada klausa yang halal. Yang keempat adalah ada produknya apa? Ya kan, produk yang halal ini apa? Jadi itulah harus menjadi acuan standar. Jadi nggak boleh kita cuma hanya tertulis. Kesepakatan para pihak si A dan si B harus dituangkan dalam tulisan. Iya kan? Cakap secara hukum semuanya udah dewasa. Reja gadis dewasa, kita menjadi juga dewasa. Ada objek yang dibicarakan dalam perjanjiannya. Ada klausa yang halal. Gitu. Jadi harus benar-benar ya tidak boleh tidak berindikat baik perjanjian yang kita buat. Itulah mungkin pesan buat masyarakat, sekecil apapun tolong kita harus ada coret-coretan, karena coret-coretan itu ya itu adalah merupakan bagian daripada undang-undang. Ketika terjadi prestasi, kita bisa mengambil langkah hukum dengan menggunakan coret-coretan itu atau yang disebut dengan surat perjanjian atau surat kesepakatan. Sip. Oke.